Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga pada sore hari ini kita semua dapat berkumpul bersama secara virtual tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta para pengikutnya, dan semoga kita semua senantiasa kelak mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, kami ucapkan selamat sore dan selamat bergabung yang terhormat Dr. Dani Irawan, spesialis penyakit dalam Vinasim, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Dan tentunya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir untuk ikut berpartisipasi dalam acara ini, tentunya dalam acara Emergency Report episode 2 yang diselenggarakan oleh IKA, Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Oke, baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, tentunya pada hari ini tidak kalah luar biasa dengan Emergency Report episode 1 yang telah kita laksanakan kemarin. Yaitu pada episode 2 ini kita akan membahas tuntas, dikupas habis dari awal sampai akhir mengenai kegawat daruratan. Kalau kemarin tentang kardiologi, sekarang kita akan membahas mengenai interna di instalasi gawat darurat yang tentunya sudah kita ketahui bersama bahwa acara ini diselenggarakan oleh IKA, Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung dan selamat pada hari ini, tentunya sore hari ini, karena pada sore hari ini kita akan mendengarkan dan mendapatkan materi atau pembelajaran ilmu yang tentunya luar biasa. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, perkenalkan tentunya pada sore hari ini berjumpa kembali lagi dengan saya Bakti Wibowo yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini dari awal hingga sampai akhir nanti. Baik, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, marilah kita bersama berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga dengan doa yang telah kita haturkan tadi, acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, kalau pada episode Emergency Report episode 1 kita ketahui bahwa cukup jauh nih seluruh peserta yang hadir, yaitu ada dari Kalimantan, kemudian ada dari Balikpapan. Nah, untuk hari ini kira-kira peserta yang hadir dari mana aja nih? Kepada seluruh peserta boleh yuk silakan untuk menuliskan asal daerah di chat kolom komentar, karena ingin kita pastikan bahwa untuk acara emergency yang telah dilaksanakan oleh IKA ini benar-benar dihadiri oleh seluruh peserta dari seluruh kota di Indonesia. Oke, kita masih menunggu kira-kira dari mana saja peserta yang hadir pada saat ini. Oke, ada dari Madura, pulau seberangnya, seberangnya Pulau Surabaya. Selain Madura ada dari mana? Pontianak, Bojonegoro. Wah, cukup jauh nih ya. Ada kita belum melihat dari luar Pulau Jawa, Sidoarjo. Oke, keren sekali, luar biasa sekali. Boyolali juga ada. Oke, baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada seluruh peserta, dan sudah kita pastikan bahwa acara pada hari ini sangat luar biasa. Wah, ada juga dari Riau. Oke, dari luar Pulau Jawa juga banyak sekali ya hadirin. Oke, baik. Sepertinya di sini untuk seluruh peserta ini sudah tidak sabar mendengarkan mengenai pematerian pada hari ini, dan tentunya di sini pematerian pada hari ini akan dipimpin oleh moderator yang sangat luar biasa. Kalau kemarin kita dipimpin oleh Dr. Andras, pada sore hari ini kita akan dipimpin oleh moderator yang sangat luar biasa, yaitu ada Dr. Devi Yahya, dan juga Dr. Devi di sini tidak sendirian teman-teman atau hadirin. Di sini Dr. Devi akan bersama dengan CO moderator, yaitu dengan Dr. Hidayatul Ulia. Boleh kita sapa terlebih dahulu moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Devi. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Ulia. Waalaikumsalam. Selamat Gimana sore. Kak. kabarnya hari ini dokter? Sehat?
Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, dokter, sepertinya kita melihat antusias yang sangat luar biasa dari seluruh peserta. Juga kita melihat bahwa seluruh peserta yang hadir dari pada saat ini tidak hanya dari Pulau Jawa, ada Ya, banyak sekali. Wah, bahkan di sini ada dari Sumbawa Besar, ada dari NTB nih, dokter. Wah, jauh-jauh. kan bahwa acara kita sangat luar biasa hari ini, dokter. Baik, dokter, sepertinya para hadirin sudah tidak sabar. Tentunya acara akan langsung saya serahkan kepada dokter Devi, kepada Dokter Devi dan juga Dokter Ulia, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada MC karena sudah membuka kegiatan webinar pada sore hari ini. Benar-benar ramai sekali ya kalau misalkan apa namanya Bowo yang jadi MC ini mesti rame. Ya, terima kasih. Ya, perkenalkan saya Devi Yahya yang akan menjadi moderator pada kegiatan webinar sore hari ini, yang mana saya sangat berterima kasih kepada IKAFK Unusa telah memberikan kesempatan kepada saya karena sudah diberi kesempatan ya untuk menjadi moderator pada kegiatan webinar hari ini. Nah, di sini saya juga ditemani ya oleh teman saya, rekan saya, teman sejawat saya yaitu Dokter Ulia. Halo dokter. Halo Dokter Devi. Ya, Sehat dok? gimana? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk di mana, Dok? Alhamdulillah sekarang kerja di lab dokter. Wah, alhamdulillah keren sekali nih ya, Dokter Ulia. Ya, mungkin untuk meminimalisir waktu ya, biar karena kita lihat juga teman-teman juga udah pada apa namanya antusias. Mungkin kita sapa sedikit pembicara kita ya yang akan mengisi materi pada sore hari ini. Ya, mungkin kita bisa sapa dulu ya. Assalamualaikum, Dokter Dani. Assalamualaikum dokter. Hmm. Ya, mungkin masih ada kesalahan ya. Ya, ya, ya mungkin Dokter Dani masih ada kesalahan pada sinyal ya. Ya, mungkin Dokter Ulia, wah ini pembahasan pada sore hari ini nih tentang kegawat daruratan interna nih. Pasti Iya, kalau pas jaga IGD dulu pasti sering banget kan. Gimana kayak apa pasien yang ada di IGD sendiri itu kan kayaknya 50% lebih ya, hampir seluruhnya tuh hampir pasien semuanya. interna ya yang pasti. Iya dok, makanya kan. Nah, dan Paling itu banyak pasien nggak macam-macam. sadar ya dok ya. Iya, Tiba-tiba tidak bener. sadar, ternyata dicek, entah ada masalah gulanya atau Nah, itu tadi apa namanya? Mungkin maka dari itu ya kita perlu merefresh ilmu biar apa namanya kita terus ingat ya dan nggak kagok kalau misalkan kita dapat pasien yang berhubungan dengan internal. Ini mungkin Dokter Dani udah join kembali ya. Ya, ya permisi dokter. Bagaimana dok? Masih udah aman dokter sinyalnya Nah, untuk sekarang sudah ada ya. suaranya. Kadang masih ada tersendat suaranya agak gitu. Mohon maaf kalau misalnya tadi nanti. Untuk saat ini, insya Allah terdengar kok, dokter. Ya, mungkin saya izin memulai ya, dok. Ya, mungkin panitia bisa di-share screen ya. Ya. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai kegawat daruratan di bidang internal, yang mana kita kupas tuntas ya beberapa kasus yang memang sangat banyak ada di apa IGD terutama. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV pembicara terlebih dahulu. Ya, pembicara pada sore hari ini adalah Dr. Dani Irawan, spesialis penyakit dalam Vinasim. Beliau merupakan dokter penyakit dalam di RSI Jemur Sari, Surabaya. Beliau
Wah, lumayan banyak ya pengalamannya. Beliau pernah bekerja di Puskesmas Tanjung Samalantakan, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kemudian beliau juga pernah bekerja di Klinik Omni Medical Center Kelapa Gading, Jakarta Utara. Berikutnya, beliau lulus dokter spesialis penyakit dalam di FK UNER tahun 2015. Seperti itu. Ya, sangat luar biasa sekali untuk apa pembicara pada sore hari ini, dokter. Ya mungkin next, mungkin kita langsung mulai ke skenario pertama ya untuk simulasi kasusnya. Nah, ini mungkin untuk skenario pertama. Baik, kita bacakan dulu ya teman-teman skenario yang pertama. Kita bayangkan waktu kita jaga di suatu IGD. Nah, kita dapatkan suatu kasus dengan laki-laki 47 tahun datang ke IGD rumah sakit di antar keluarganya dengan keluhan muntah darah berwarna merah segar sejak 2 minggu terakhir. Awalnya muntah darah hanya sekitar 3 sendok makan. Namun akhir-akhir ini setiap muntah darah sebanyak 1 gelas aqua. Pasien muntah 3-4 kali dalam sehari. Muntah darah disertai keluhan perut membesar, serta kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, dari sini mungkin udah ada bayangan nih, arah kasusnya mau kemana ini ya, Dokter Devi ya. Kemudian badan terasa lemas sejak 1 bulan terakhir, nafsu makan sedikit berkurang, tetapi pasien rutin meminum air putih kurang lebih 1,5 liter. Buang air kecil berwarna kecoklatan seperti air teh, serta pekat sejak 3 bulan ini. BAB berwarna kehitaman, lembek seperti petis sejak 2 bulan terakhir. Pasien memiliki riwayat penyakit hepatitis B sejak usia 18 tahun. Wah, sudah 18 tahun terakhir berarti sudah menderita penyakit hepatitis B ya teman-teman pada kasus ini. Kemudian hipertensi disangkal, diabetes mellitus disangkal, riwayat penyakit jantung disangkal, riwayat operasi disangkal, bahkan riwayat keluarga dengan keluhan yang sama pun disangkal. Nah, dari sini mungkin udah ada bayangan nih teman-teman. Kasus ini mengarah kemana ya? Nah, selanjutnya setelah kita tahu riwayatnya pasien, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik ini ya selanjutnya ya. Nah, ternyata selanjutnya adalah kuis ya teman-teman. Nah, hematemesis melena pada kasus ini disebabkan oleh, nah ini kuisnya bisa dipilih, mungkin agak tampak di layar ya. Apakah bisa ditampilkan kuisnya? Ya, mungkin teman-teman bisa Ada sedikit ini ya, apa namanya, mungkin chat dijawab di aja kali kolom ya dok ya. chat Zoom ya untuk menjawab apa namanya, menjawab kuisnya. Ini sepertinya ada kesalahan ini di aplikasinya. Ya, mungkin teman-teman bisa ditulis di kolom komentar, kolom chat Zoom-nya ya, jawabannya apa. Nah, Ah, sudah ada ini yang udah menjawab ini banyak. dokter Devi kira-kira. Oh iya, dominan C semua ini ya, nggak ada Ya, jawaban lain. sepertinya memang terlalu spesifik mengarah ke sana mungkin ya dok ya. Iya, atau mungkin ada yang jawab ini, gastritis erosif. Atau mungkin ke Karena mungkin colitis. sama-sama muntah darah, barangkali ada yang Iya, menjawab gastritis erosiva mungkin ya. betul. Seluruhnya C ini ya. Oke, nanti untuk jawaban yang benar mungkin kita langsung tanyakan ke dokter Dani nanti ya, sekalian diskusi. Oke, next dulu. Ya, ini untuk pemeriksaan fisik. Keadaan umumnya tampak sakit berat, kemudian untuk kesadarannya masih aman ya, kompos mentis. Kemudian, nah ini tekanan darahnya udah mulai agak turun, 80/50. Kemudian frekuensi nadinya sedikit meningkat, 110 kali per menit. Frekuensi nafasnya 25 kali per menit. Untuk suhu tubuhnya 37,1 derajat Celcius. Untuk saturasi oksigennya 94 derajat. 94%. Nah, untuk status gizinya, berat badannya 65 kilo, tinggi badan 160. Untuk BMI atau indeks massa tubuhnya ada di 25,39. Ya, overweight. Next.
Nah, ini untuk pemeriksaan status generalisnya. Pada pemeriksaan kepala leher, ini didapatkan konjungtivanya anemis di kedua mata, kemudian slat skleranya ikterik, kemudian tidak ada mata cowong, hidung tidak tampak kelainan, tidak ada lidah kotor, faringnya juga normal. Limfanodinya juga tidak teraba. Kemudian untuk pemeriksaan toraksnya, pada inspeksi ditemukan spider nevi-nya positif. Untuk yang lain-lain dalam batas normal. Next. Ini untuk pemeriksaan jantungnya. Untuk pemeriksaan jantung masih dalam batas normal semuanya ya. Oke, next lagi. Nah, ini untuk pemeriksaan abdomen ya. Pada inspeksi ditemukan ya, sudah terlihat di sini perutnya membesar ya, sudah terlihat asites, kemudian juga terlihat collateral vein-nya, tapi untuk kaput medusanya tidak ada. Untuk auskultasinya, bising ususnya menjauh, terus kemudian untuk palpasi terdapat undulasi positif. Pada saat dilakukan perkusi, redup di seluruh kuadran abdomen. Next. Untuk ekstremitasnya, akral dingin di semua ekstremitas. Kemudian terdapat palmar eritem, ya, positif. Nah, kira-kira ini yang mana nih palmar eritemnya ini, teman-teman? Terus kemudian untuk CRT-nya lebih dari 2 detik di semua ekstremitas, tidak ada odem, dan kekuatan motorik masih aman. Oke, selanjutnya pemeriksaan penunjang ya. Nah, biasanya kan kalau di IGD kan pasti dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Nah, kemarin kan kita baru belajar jantung ya sama Dokter Abraham ya. Mungkin rekan-rekan sekalian bisa dituliskan di kolom chat kira-kira ini hasil bacaan EKG-nya apa ya kira-kira. Apakah ada kelainan? Seperti itu. Tapi sekiranya ini masih irama sinus ya, Dokter Devi ya. Iya, betul. Namanya masih Sudah sinus kelihatan mungkin itu. heart rate-nya mungkin agak cepat ya dok ya, sekitar 100 mungkin ya. Oh, sudah ada Iya, yang menjawab sinus takikardi dok ya. mantap-mantap sekali ya Mantap pesertanya sekali, ini. masih fresh ini ilmunya kemarin habis belajar sama dokter Abraham ya. Baik, next selanjutnya. Next slide. Nah, ini adalah gambaran untuk foto toraksnya ya pada pasien ini. Mungkin masih tampak normal ya, tidak ada kelainan di sini, tidak tampak adanya efusi ataupun jantungnya yang membesar. Mungkin nanti kita bahas sama dokter Dani juga mungkin ya untuk lebih jelasnya. Selanjutnya, ini untuk hasil pemeriksaan lab ya. Biasanya kalau pasien-pasien yang datang di IGD pasti diambil darah ya untuk diperiksa. Nah, di sini tampak hemoglobinnya 6 ini. Sepertinya ini anemia ya dok ya. Leukositnya 9.700, kemudian trombositnya 98.000 ya dok. Menurun ya ini ya. Kemudian hematokritnya 18, gula darah acaknya 125, kemudian ureumnya 80. Wow, ternyata meningkat ini ya. Kreatininnya juga 1,8. Kemudian untuk fungsi hatinya ada SGOT dan SGPT. SGOT-nya 130 dan SGPT-nya 120. Sangat meningkat ini ya dok, kira-kira ya bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat bahkan ya dok ya. Kemudian untuk bilirubin direct-nya didapatkan hasilnya 4, bilirubin indirect-nya 2,5. Kemudian dicek HBsAg, ternyata HBsAg-nya positif. Berarti infeksi yang lalu memang masih ada ya dokter ya? Masih ada infeksi sisa hepatitis yang lalu mungkin dokter ya, atau mungkin memang saat ini memang lagi hepatitis akut ya dokter ya. Kemudian untuk INR-nya 0,7, albuminnya 40. Selanjutnya, nah ini ada kuis lagi nih. Mungkin diagnosis yang paling tepat pada skenario ini adalah tadi kan sudah dilakukan anamnesis, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik tadi yang seperti yang sudah dibacakan oleh Dokter Devi bahwa ada tampak beberapa
kelainan pada pemeriksaannya. Nah, teman-teman mengarahnya kemana kira-kira diagnosis yang lengkap dan yang tepat setelah kita lakukan semua rangkaian pemeriksaan tadi? Mungkin bisa dijawab di kolom chat ya untuk jawabannya ya. Tidak usah malu-malu atau takut salah ini. Nggak ada hukumannya ini teman-teman. Ya, kita belajar bareng ya, Dokter Sama-sama Ulia. belajar dengan narasumbernya nanti ya. Wah, Oh, ini mayoritas menjawab, terus dokter, jawab ini A. dokter. Wah, oke, nanti Apa kita ada jawaban lain? belum ada sih, Dok. Ini rata-rata jawab A Kayaknya semua. kompak menjawab A semua ini ya. Ya, mungkin ini ya, apa nanti kita minta tolong Dokter Dani ya untuk menjelaskan diagnosis yang tepat pada skenario ini tuh apa gitu nanti pada saat sesi materi. Next slide. Nah, setelah tadi diagnosis lengkapnya, nah, tata laksana awal apa nih yang tepat untuk skenario yang ini? Nah, apakah yang A diberikan oksigen nasal ditambah vasopresor dengan pasang NGT dan dilakukan gastric cooling, ditambahkan injeksi omeprazol, injeksi vitamin K, injeksi ondansetron, injeksi furosemid dan protransfusi mungkin karena tadi ada anemia ya, ataukah yang B? Sama-sama panjang ini sepertinya jawabannya ya, Dok ya. Iya, ini pilihannya empat-empatnya panjang semua, jadi nggak bisa memperkirakan. Biasanya kan kita pilih jawaban yang panjang ya, Dok. Ternyata Ya mungkin, panjang semua di sini. Hati-hati iya, terkecoh ini ya. ya mungkin, Kira-kira apa ini teman-teman? Jawabannya teman-teman bisa chat di kolom chat ya. ya ini teman-teman Jangan mungkin takut bisa salah. di-chat. Nah, atau mungkin kalau bingung bisa hitung kancing mungkin ya, Dok. Kayak ujian gitu. Oh, Hmm, sudah ada yang menjawab ini. Ada yang menjawab D. Ada lagi jawaban yang lain? D juga ini. Baru dua ini. Oke, mungkin ini Oke, teman-teman mungkin juga kita udah langsung pinter-pinter juga ya, Dok ya. Iya, mungkin langsung ke narasumber kita saja ini dok setelah ini dok. Oke, next Next slide. slide. Nah, Nah, ini langsung kita tanyakan ke call for ahlinya help ini saja ya ya. dok ya. Iya, betul. Ya, mungkin Dokter Dani Assalamualaikum bisa dokter. mulai ini ya menjelaskan gitu, Dok. Oke, Kita butuh apa terima penjelasan? kasih. Kedengaran suara saya? Dengar, Terdengar dokter. Oke, saat terima ini. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Wabarakatuh. kasih atas undangannya dalam forum untuk sharing ilmu ya. Bukan berarti karena saya lebih jago, enggak, cuma lebih tahu duluan aja ya. Nah, ini kasus yang menarik ya. Eh, Pertama saya mohon maaf kalau suaranya kurang jelas. Saya nggak pakai headset. Tadinya saya pakai headset, tapi kok jadi trouble ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendengar suara yang jelas. Mungkin kita bisa ulang kasusnya dari awal ya. Ini Ya dokter. ini ya, ada pasien laki-laki dengan muntah darah merah segar 2 minggu terakhir. Nah ini yang juga perlu ditekankan, apakah muntah darah merah terus selama 2 minggu atau akhir hari ini yang segarnya ya. Kemudian awalnya 3 sendok makan, namun akhir hari ini muntah darah 1 gelas aqua. Ya. Kenapa kita harus membedakan muntah darah warnanya ini? Ya, karena begitu darah bercampur dengan asam lambung, langsung menimbulkan reaksi berupa terbentuknya asam hematin. Maaf ya, agak batuk. Asam hematin ini warnanya hitam, ya, seperti kopi. Sehingga kalau misalnya perdarahannya dari lambung, sehingga darah ketemu lambung langsung, mestinya warnanya hitam. Kalau misalnya darahnya dari ya ini karena muntah kita ngomongin saluran cerna atas ya. Yang paling sering itu lambung dan yang kedua karena pecahnya varises esophagus. Kalau misalnya dari pecahnya varises esophagus, kalau jumlahnya sedikit dia akan turun ke lambung juga, akhirnya ketemu asam lambung warnanya juga hitam. Tapi kalau jumlahnya banyak, yang tadinya warna hitam, karena kapasitas lambung juga terbatas, sehingga yang jatuh ke lambung itu sudah
terpenuhi, udah ada isinya duluan, nggak sampai ke lambung, sudah dimuntahkan lagi karena tekanannya meningkat di perut, akhirnya baru muntahnya warnanya merah. Jadi hati-hati, kalau muntah darah warna merah segar, kita harus curiga lambungnya sudah penuh dengan darah, darahnya sudah banyak. Ya, beda dengan batuk darah. Kalau batuk darah dari saluran napas tidak pernah ketemu sama asam lambung, warnanya juga tetap merah. Tapi kalau dari saluran cerna atas, begitu ketemu asam lambung akan berubah menjadi asam hematin, sehingga warnanya menjadi hitam. Nah, ini ya. Terus, sebentar, ya. Nah, ini sebaiknya kalau kita anamnesis lebih detail lagi, ya. 2 minggu terakhir itu apa warnanya merah semua atau mungkin hitam dulu, sejak kapan mulai merahnya, berapa banyak, ya. Sehari, ya. Kita lihat 3 sendok makan, 1 sendoknya 15 cc, berarti kalau misalnya awalnya hanya 45 cc, tapi hari ini sampai 1 gelas aqua, berarti 1 gelas itu 200 cc. Nah, dalam 3-4 kali sehari kali 200 cc, cukup banyak. Makanya tadi kalau misalnya HB-nya 6 ya wajar. Ya. Terus ada keluhan perut membesar, badan lemas, ya mungkin lemas ini awalnya sudah mulai ada anemia ditambah dengan perdarahan yang makin memberat ya. Nafsu makan berkurang, rutin minum air putih, buang air kecoklatan seperti teh pekat. Nah, ini kita patut curiga. Yang pertama bisa jadi karena kekurangan cairan, tapi orangnya cukup minum. Atau yang kedua, ada bilirubin di situ. Kemudian keterangan yang juga penting sini BAB warna hitam petis seperti 2 bulan. Nah, kalau memang tadi ya darah ketemu asam lambung akan berubah menjadi asam hematin, warnanya hitam. Kalau keluar ke atas ke mulut itu seperti kopi cair, tapi kalau sudah melewati usus itu dia lebih seperti pasta, lebih padat, persis seperti petis, gitu ya. Nah, yang mendukung juga ada riwayat hepatitis B sudah lama. Kita tahu hepatitis B bisa bersifat kronis dan sekitar berapa mungkin 15% dari yang hepatitis B kronis itu bisa mengalami komplikasi lebih lanjut, diantaranya hepatoma dan sirosis. Ya, oke lanjut. Ya, jadi dari sini yang paling kuat menjadi penyebabnya adalah sirosis hepatis, ya, karena adanya peningkatan tekanan vena porta, meningkatkan aliran darah di sekitar situ ya, di area splanchnic situ, sehingga ada aliran balik yang mengarah ke arah esofagus, sehingga terjadi pembesaran vena di situ. Ya, kalau misalnya venanya ini kemudian kita tahu ya vena itu kan nggak punya otot ya, dindingnya tipis, sehingga kalau misalnya dia tergores maka akan keluar perdarahan yang sulit dihentikan. Kenapa kok sulit dihentikan? Yang pertama faktor tadi ya, faktor otot tadi. Kalau yang terpotong tuh arteri, maka segera berkontraksi ototnya sehingga menjepit perdarahannya. Tapi pada kasus perdarahan vena, selama tekanan di intravaskular itu tinggi, akan mengalir terus. Ditambah lagi kalau misalnya ini kasus hepatitis B kronik yang kemudian berubah menjadi sirosis. Kita tahu sirosis itu artinya sel livernya banyak yang rusak, banyak yang mati, kemudian diganti menjadi jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini tidak mampu berfungsi seperti mana sel hepar sebelumnya. Dan kita juga tahu bahwa faktor pembekuan darah, ya, kemudian trombopoietin itu juga dihasilkan oleh sel hepar. Sehingga kalau heparnya sudah rusak, maka otomatis faktor pembekuan darah dan juga trombosit akan terganggu. Kalau ada perdarahan, maka perdarahannya akan lebih susah ditangani. Seperti hal pada kasus hematomesis ini, ya, ada perdarahan di varises, di pecahnya varises bagus. Sama-sama. Cukup. Ya, sorry ya.
ya. Sudah karena testing dulu, testing suara saya kedengeran? Aman, dokter. Oke, ya, oke, sip, ya. Jadi yang tadi karena robeknya dari pembuluh darah di daerah esofagus, yang mana nggak punya otot, sehingga dia berdasarkan tekanannya itu lebih tinggi tekanan hidrostatiknya, sehingga akan merembes keluar terus. Yang kedua, upaya untuk membuat bekuan darah itu lebih sulit karena faktor pembukaan darah maupun trombosit yang rendah akibat dari chronic liver disease-nya. Dan ini menyebabkan perdarahan pada robeknya varises esophagus ini volumenya jauh lebih banyak daripada kalau perdarahan di lambung. Ya, sangat cepat turun HB-nya, sangat mudah menjadi shock. Ya. Nah, ini jawabannya saya kira serius hebat ya. Oke, kita lihat di sini ternyata benar, ya. Tekanan darahnya turun, pasien sudah shock ya. Kemudian ini frekuensi nadi terlihat seperti 110, tapi mungkin kalau diraba, penting sekali kita meraba untuk tekanan nadinya ini, itu perabaannya sangat lemah dibandingkan dengan kalau orang yang lain. Ya. Terus slide. Dari kepala leher ada ikterus yang mana mendukung tadi data bahwa kencingnya seperti teh gelap, ya. Kemudian kita lihat dari toraks itu ada spider nevi. Spider nevi ini bukan gangguan akibat gangguan hormonal ya, akibat sirosis hepatis atau gangguan fungsi liver. Ya, ini kalau gambarnya di sini mungkin karena kulit putih agak terlalu textbook ya, tapi kalau di aslinya karena kita kulitnya agak gelap, lebih ke warnanya lebih gelap lagi gitu ya. Ya, slide. Ya, jantung ini normal ya, slide. Nah, ini perutnya kita lihat ada asitas yang besar sekali. Saking besarnya kita lihat ada vena kolateral di situ. Pada auskultasi bising usus menjauh juga memperkuat adanya asitas, ada undulasi. Kemudian perkusnya juga ada redup ya. Slide. Dan ini adalah palmar erythema ya. Mungkin banyak yang nggak tahu bagaimana palmar erythema ini juga contoh di gambar ini adalah contoh orang yang kulit putih ya. Tapi kalau kita ya ibaratnya tangan ya, ini biasanya di daerah sini. Ini yang kemerahan lebih merah dari sekitarnya. Tuh. Kemudian kita lihat ini CRT-nya lebih dari 2 detik. Ya, sudah ada gangguan perfusi. Slide. Ini tadi ECG-nya ya, virus takikardi. Slide. Foto toraknya juga normal ya. Slide. Nah, kita lihat HB-nya 6. Ya, ini sangat mendukung perdarahan yang kita curigai dari pecahnya fasilitas esofagus. Kemudian trombosit juga rendah, menunjukkan adanya gangguan dari produksi trombosit akibat kurangnya trombopoietin kalau pada chronic liver disease. Kemudian akibat dari perdarahan tersebut, ureumnya meningkat, kreatininnya meningkat. Ini ada gangguan ginjal, kira-kira akut atau kronik ya ini? Gimana membedakannya? Kalau kronik biasanya mesti ada faktor risiko, entah hipertensi, diabetes, batu, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya ada kejadian yang baru terjadi yang paru ginjal, seperti pada kasus ini perdarahan, ini suatu kondisi yang lebih ke akut. Atau mungkin dia ada faktor risiko, sudah ada gangguan ginjal, kemudian berberat dengan penyakit akut, namanya akut bronchodilatasi. Tapi kalau pada pasien ini sepertinya ke acute kidney injury ya. Nah, kita lihat biasanya perbandingannya lebih dari 20 kali lipat dari kreatinin. Ya, kadar bun ya. Ini ureum biasanya lebih besar. Tapi ya, kalau dihitung masuk juga. Kemudian untuk SGTC-BT-nya kita lihat di sini ada tanda-tanda injury dari liver. Dari perbandingannya juga sudah memenuhi perbandingan yang terjadi pada cirrhosis liver. Dan bilirubinnya juga ada peningkatan baik direct maupun indirect.
HbS lagi positif, ini hepatitis B yang kronik, memang akan positif terus. Slide. Nah, jadi kita lihat di sini ini semua pilihannya banyak ya. Memang kalau zaman dulu kita pilih yang paling panjang biasanya benar. Yaitu zaman saya dulu apa ya, PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Ini sekarang apa? PPKN ya. Itu pilih yang paling panjang. Tapi kalau ini enggak ya. Kita tahu ada data yang satu udah pasti adalah HbS lagi positif, berarti kita tinggal pilih hepatitis B aja yang positif, adanya di A dan B. Terus kita lihat perbedaannya di antara dua itu, ternyata perbedaannya adanya di sirosis dan di gastritis erosiva. Ya, tadi sudah saya terangkan kan, kalau misalnya berdarahnya karena sirosis itu bagaimana, kalau sirosis lebih sedikit ya, jadi jawabannya lebih cocoknya yang A, hematitis melena karena cirrhosis hepatis, anemia, shock hypovolemic, acute kidney injury, asitas hepatitis B. Itu ya. Ya. Nah, terus setelah kita tahu ini ada perdarahan, ada shock, diapain? Yang paling penting yang pertama adalah berdoa dulu, bukan ya, ya memang harus berdoa. Tapi dalam tata laksana yang pertama kalau dokter IGD adalah ABC dulu, ya. ABC, airway, kita pastikan bebas, pada pasien ini bebas, dia bisa ngomong dengan baik ya. Breathing-nya kita bantu dengan oksigen, tergantung sebetulnya nasal atau masker. Kadang-kadang karena misalnya kita memasang alat yang di tube menggunakan nasal agak sulit, sehingga kita bisa ngetrip. Itu sesuai apa ya, tergantung kondisi di lapangan nanti. Meskipun teorinya kalau butuh support oksigen sekian maka cukup nasal, kalau sekian itu udah, tapi kadang-kadang teknisnya tidak sesuai dengan teori. Ya. Nah, ini pilihan pertama ada vasopressor, pasang GT, vaso. Oke, yang kedua ini 3. Ya, jadi ya, kalau pasien pertama RP bebas, kedua breathing, yang ketiga adalah sirkulasi. Kita berikan cairan, ya, harus pasang IV line, ya. Bahkan pada pasien dengan shock, sebisa mungkin langsung pasang 2 IV line langsung, karena kita nggak tahu sebenarnya shocknya memberat, sudah kolaps semua darahnya, kita nggak bisa apa-apa. Ya. Kecuali kalau memang pasiennya dari ICU udah siap tuh pasang CVC gitu. Tapi kalau di IGD itu nggak ada yang pasang ICU, siapa? Dokter anestesi kan nggak standby. Jadi setiap pasien yang shock dan resiko shock yang lebih besar lagi langsung pasang 2 IV line, lebih memudahkan ya. Nah, terus gimana? Tentunya kita berikan cairan. Biasanya kalau kita teori perdarahan ya, kalau ada perdarahan maka kita ganti 4 kali lipatnya, benar nggak? Jadi misalnya ditemukan ada perdarahan 500 cc, maka langsung kita berikan 2 liter kristaloid untuk mengganti volume plasma. Karena justru yang lebih penting itu volumenya dulu dibandingkan dengan HB-nya dalam resusitasi ya. Nah, itu untuk yang kasus perdarahan lain. Tapi kalau kasus perdarahan karena varises esophagus ini pecah, harus hati-hati fluid challenge-nya. Jangan langsung diberikan, tadi misalnya perdarahannya kalau ditotal kan 1 liter bisa tadi ya sehari ya, wah langsung berikan 4 liter, waduh, tambah perdarahan yang tambah banyak. Loh, kenapa kok bisa gitu? Ya tadi kita sudah bicarakan ya, pada sirosis hepatis itu ada pembesaran vena esophagus ya. Nah, vena ini dindingnya tipis, tidak punya otot. Kalau robek, darahnya akan mengalir terus, tidak akan berhenti karena pada kasus sirosis ada gangguan hemostasis, ya. Tidak akan berhenti. Apalagi sudah bilirubinnya meningkat, bisa bilirubin meningkat, artinya ada gangguan di ekstrinsik juga, faktor pembukaan ekstrinsik juga selain intrinsik, ya. Sehingga kalau kayak gini, mau nggak mau dia akan berhenti itu setelah apa ya, merembesnya itu melambat
setelah tekanan di dalam intravaskulernya sama dengan tekanan di luar. Itu baru dia alirannya berhenti. Gitu ya. Nah, kalau tekanannya sudah mulai rendah, kemudian kamu resusitasi dengan cepat, sesuai teori 4 kali lipatnya diganti, akibatnya tekanan hidrostatiknya akan meningkat lagi. Sehingga yang tadinya perdarahannya sudah mau berhenti, karena tekanannya meningkat, bior lagi. Gitu ya. Jadi begitu kita resusitasi cepat, udah seneng, wah tensinya naik nih, udah seneng. Nggak lama dia muntah darah lagi, bior lagi, kayak gitu. Jadi hati-hati sekali pada pasien dengan hematogenous melena akibat dari perdarahan varicose bagus. Challenge-nya sedikit-sedikit. Ya, 250 cc dilihat lagi, 250 cc dilihat lagi, gitu. Ya, tentu sebelumnya kita sudah pasang N-tube sebelumnya, ya, pasang N-tube. Sehingga kalau kita tahu tadinya alirannya di selang N-tube-nya itu sudah mulai berhenti, pas kita carian, tahu-tahu bior banyak lagi, wah ini ada perdarahan baru lagi, gitu. Ya, kita bisa lebih hati-hati. Ya. Perdarahan di akibat varicose bagus ini serem banget ya. Kita seakan-akan berpacu dengan waktu, orangnya gampang sekali meninggal, kalau kita terlambat meninggal, kalau kita terlalu agresif juga meninggal. Gitu ya. Jadi harus benar hati-hati ya, jangan sampai menimbulkan perdarahan baru. Nah, kemudian kita pasang N-tube, ya, kita kasih challenge cairan sampai cukup, tidak perlu tensinya sampai normal, tidak perlu. Bahkan sistoliknya nggak perlu sampai 100, ya. Target kita sistolik 80-90 aja udah bagus, supaya nggak menimbulkan perdarahan baru. Ya. Nah, terus dipasang N-tube ya. N-tube ini, pemasangan N-tube, jangan lupa ya, pemasangan N-tube itu sebenarnya kontraindikasi pada pasien varicose bagus. Kenapa? Karena bisa menimbulkan perdarahan. Tapi pada pasien ini kan sudah terjadi perdarahan. Jadi tujuan kontraindikasinya nggak tercapai. Justru dengan pemasangan N-tube ini, justru membantu untuk penyelamatan jiwa pasien. Kenapa? Setelah kita pasang N-tube, pertama kita bisa tahu perdarahannya aktif atau enggak, banyak atau dikit, sehingga kita bisa memperkirakan resusitasi cairan yang kita berikan. Yang kedua, pemasangan ini juga membuat saluran baru untuk tekanan di dalam lambung yang meningkat, sehingga keluarnya ke selang lambung, keluar, nggak masuk dalam usus. Bahkan kalau dibantu dengan GC, gastric cooling, ya, cuci lambung, ya, itu malah sangat membantu lagi pada pasien dengan cirrhosis hepatis. Nah, kenapa? Kalau misalnya darahnya itu masuk ke dalam usus, kemudian di usus nanti diserap, ya, darah itu kan mengandung hemoglobin ya, di mana hem dan globinnya itu adalah protein. Nah, di usus dia dibawa oleh vena porta ke liver. Kalau misalnya livernya sehat, dia akan bisa memilah mana yang tidak jadi diserap, mana yang dibuang lagi ya, mana yang diserap dalam tubuh diedarkan. Tapi pada cirrhosis, fungsi livernya sudah terganggu. Nah, sehingga banyak protein dari globin tadi yang diserap dalam tubuh, kemudian beredar, meningkatkan kadar ureum di dalam darah juga, dan bisa masuk ke blood-brain barrier, bisa menimbulkan ensefalopati hepatik. Nah, jadi kita cegah jangan sampai terjadi ensefalopati hepatik dengan cara apa? Seminimal mungkin ada darah yang masuk ke usus. Di antaranya dengan tadi pasang YouTube supaya dia mengalir keluar, kemudian kalau sudah reda dicuci lambungnya, dibersihkan supaya. Sedangkan yang sudah masuk ke usus, kita bisa berikan pencahar, tapi tidak sembarang pencahar. Pencahar yang aman di sini adalah yang laktulose. Kenapa kok laktulose? Nah, ya, dari namanya kita tahu ya, mirip-mirip nama-nama apa ya, laktosa, galaktosa kayak gitu ya. Mirip-mirip dengan itu. Memang ini golongan dari karbohidrat ya. Akan tetapi ini adalah karbohidrat yang benar-benar sintetik, yang tidak ada di alam, murni bikinan manusia.
Efeknya apa? Karena dia sintetik, tidak ada di alam, manusia tidak punya enzim untuk mencerna, sehingga dia tidak diserap oleh tubuh kita, dia 100% stay di dalam pemain usus, dan karena dia karbohidrat sifatnya higroskopis, dia menarik air, ya, dia menarik air, darahnya di dalam usus akan ditambah dia dan cepat dikeluarkan. Itu tujuannya, ya. Selain juga laktosa di dalam usus juga diubah oleh kuman usus untuk bersifat ini antibakteri juga. Nah, itu tadi ya, pasien itu gastric cooling, setelah di gastric cooling diberikan laktosa tadi. Kemudian supaya perdarahannya ini bisa cepat selesai, bisa cepat reda, kita perlu menurunkan tekanan di area splanchnik, itu area esofagus dan gaster tadi. Bagaimana caranya? Ada obatnya yang bisa diberikan, ya, octreotide atau juga obat somatostatin, ya. Harganya lumayan mahal, tapi manfaatnya sangat besar. Ya. Kita berikan bolus 2 sekaligus di awal, kemudian selanjutnya di pump 1 ampul dalam 8 jam, dan itu terus sampai beberapa hari benar-benar. Jadi dia melebarkan pembuluh darah di area splanchnik itu, sehingga otomatis tekanannya akan berkurang, tekanan hidrostatiknya akan berkurang. Itu cara kerjanya seperti itu. Nah, ini ada tambahan juga injeksi vitamin K boleh, ya, karena ini memang ada gangguan koagulasi biasanya kalau misalnya sudah ada icterus, ya kita harus bantu dengan itu. Kemudian pasang DC ini di awal sebetulnya, ya, urutannya, tapi ya nggak apa-apa. Kemudian transfusi apa? Apakah whole blood atau PRC? Kalau pada kasus perdarahan yang lain, ya, itu biasanya dipesankan whole blood. Kenapa? Ada selain fungsi hemoglobinnya, juga ada fungsi volumenya. Gitu. Pada perdarahan yang lainnya. Tapi pada perdarahan karena variasi bagus, kalau kita berikan volume yang terlalu banyak, akibatnya berdarah lagi. Tapi ada yang pendapat, loh kan pada cirrhosis hepatis sudah terjadi gangguan valve hemostasis, valve koagulasi. Di whole blood kan ada faktor pembekuan darah, mestinya membantu. Iya, betul, membantu. Tapi karena yang berdarah ini adalah vena yang nggak punya otot, kalau kita berikan volume yang terlalu ekspansif, akibatnya terjadi perdarahan ulang. Nah, sedangkan tujuannya transfusi pada kasus ini adalah kita meningkatkan hemoglobin untuk bisa menghantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya, sehingga lebih cocoknya dalam hal ini adalah PRC dibandingkan dengan whole blood. Ya, mungkin itu ya penjelasannya. Jadi kalau dari sini, maka yang paling tepat adalah yang mana ya? Yang D ya, yang paling bawah ya. Itu injeksi itu continuous injeksi, jadi pakai pump tuh ya. Oke, demikian Pak Devi. Nah, ini melalui teorinya ya. Jadi kita harus kenali dulu perdarahan itu dari saluran cerna atas atau bawah. Batasnya adalah ligamentum stretch, gitu ya, di daerah duodenum. Nah, kalau di atas dari atau proksimal dari ligamentum stretch itu termasuk yang upper GI bleeding, kalau yang distalnya termasuk yang lower GI. Gejalanya beda, karena yang upper ini terpapar dengan asam lambung, maka maka warnanya jadi kehitaman, ya, warnanya kehitaman. Kemudian kalau jumlahnya banyak baru nanti keluar di bawah tuh agak kemerahan. Tapi kalau misalnya jumlahnya nggak banyak, keluarnya juga warna hitam. Kemudian ini ya, setelah kita pasang lambung, kita cuci lambung, keluar warnanya juga, itu tandanya kalau yang atas. Faktor risiko dari perdarahan lambung maupun dari liver. Kalau yang lower itu karena dia di bawah ligamentum stretch tidak terpapar dengan asam lambung,
warnanya lebih ke merah. Tapi kalau yang masih proksimal ya di duodenum itu mungkin warnanya agak gelap seperti apa marun ya, seperti marun gitu ya, merah gelap itu. Kemudian sifatnya bercampur dan bisa berdarah banyak sehingga hemodinamiknya terganggu. Ya. Slide. Ya, penyebabnya kalau yang di GI ya dari lambung maupun dari liver ya, bisa macam-macam. Saya kira bisa dilihat di situ. Kalau yang lower ini agak sulit mencarinya karena alat diagnostiknya yang sangat sulit ya, mungkin bisa pakai kolonoskopi dan sebagainya. Ya, slide. Ini ya, ini konsensus perdarahan ya, intinya bahwa kalau misalnya ada perdarahan di upper GI itu kita harus menjaga hemodinamiknya bagaimana. Tetap resusitasinya bisa menggunakan kristaloid, misalnya normal salin dan sebagainya. Koloid juga bisa, tapi hati-hati terhadap tekanannya, transfusi darah dan sebagainya. Kalau misalnya diberikan itu tidak membaik, maka pikirkan adanya endoskopi yang urgency ya. Tapi saya selama pendidikan PPDS hanya sekali saja mengalami ada kasus dengan emergency endoskopi ini, settingannya setting operasi sehingga kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung dioperasi. Nanti ketemunya apa? Kalau varises memang benar langsung diirigasi. Kalau yang lainnya kita nggak punya, SP tube sudah nggak dipakai lagi. Kalau perlu pembedahan segera diberarti karena dilakukan di OKA. Right? Ini tata laksana ASI-tes ya. Kalau kita lihat perbandingan antara serum albumin dengan di serum dan di ASI-tes itu gradientnya kalau lebih dari 1,1 kita sudah curiga bahwa ini suatu portal hipertensif penyebabnya ya. Right? Ini adalah scoring dari Child-Pugh ya untuk menentukan derajat atau klasifikasi dari chronic liver disease. Pada pasien ini saya kira sudah ada ASI-tes yang gede, bilirubinnya juga banyak, albuminnya mungkin rendah ya kalau misalnya gitu ya. Gangguan polimorfisasi harus diperiksakan. Kemudian ini minimal bisa B atau C ini kayaknya sudah masuknya. Sudah C mungkin. Ya. Silakan slide. Nah, ya, jadi kesimpulannya hematitis melananya karena sirosis hepatis dan dalam tata laksananya harus hati-hati, jangan terlalu agresif ya, dan harus menimbang antara manfaat dengan risikonya. Gitu, ya. Setelah nanti aman bisa dilakukan endoskopi elektif kalau misalnya sudah benar. Oke, right? Oke, sudah ya. Ya, terima kasih Dokter Dani. Mungkin ini untuk sesi diskusinya di akhir nggih Dokter, karena kami lanjutkan di skenario 2 terlebih dahulu. Nggih. Oke, Ya, ya itu tadi penjelasan dari Dokter Dani mengenai perdarahan ya, perdarahan terutama di upper GI tract. Terus kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya mengenai kasus 1 maupun kasus 2 ini yang akan kita bahas bersama-sama, silakan bisa untuk chat di kolom Q&A. Oke, kita lanjut ke skenario 2. Pasien perempuan usia 53 tahun datang ke IGD rumah sakit dengan penurunan kesadaran sejak 6 jam yang lalu. Informasi dari keluarga pasien, pasien merasa badan panas naik turun sejak 3 hari terakhir. Pasien juga mengalami mual dan muntah. Pasien muntah 2 kali dalam sehari dengan volume kurang lebih setengah gelas aqua. Nafsu makan pasien 1 minggu terakhir berkurang. Pasien memiliki luka pada kaki kanan sejak 1 bulan terakhir dan selama 1 minggu terakhir sudah jarang dibersihkan. Pasien tersebut memiliki riwayat diabetes mellitus tipe 2 sejak 7 tahun yang lalu. Selain itu, pasien juga memiliki riwayat darah tinggi. Pasien rutin kontrol ke dokter spesialis penyakit dalam, namun dalam 3 bulan terakhir ini pasien merasa gula darahnya normal sehingga pasien berhenti kontrol dan berhenti konsumsi obatnya. Untuk jenis obatnya apa tidak diketahui ya. Next. Nah, ini untuk hasil pemeriksaan fisik
pasien tersebut tampak sakit berat, kesadarannya udah mulai menurun ya, somnolen. Kemudian untuk tekanan darahnya juga menurun 90/50. Frekuensi nadinya sangat meningkat 121 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhu tubuhnya demam 39 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya udah mulai menurun 93%. Untuk berat badan pasien 72 kilo, tinggi badannya 158 cm. Jadi untuk indeks massa tubuhnya 28,2 termasuk dalam obesitas. Next. Nah, ini untuk status generalisnya. Pada pemeriksaan kepala leher didapatkan pasien dyspnea ya. Lalu kemudian nafas bau buah-buahan. Nah, ini mungkin ada clue sedikit ya. Ini kira-kira diagnosisnya mengarah kemana ini kasus pada skenario yang kedua ini. Lalu kemudian pada pemeriksaan paru dalam batas normal ya semuanya. Next. Untuk Baik, selanjutnya pemeriksaan jantung ya. Jadi untuk pemeriksaan jantungnya dalam batas normal ya di sini teman-teman. Kemudian untuk abdomennya dalam batas normal semua ya. Ternyata dari pemeriksaan dari jantung, paru, abdomen hasilnya normal semua ya. Mungkin next. Nah, ini untuk ekstremitasnya tampak seperti gambar yang ada di slide ini. Kemudian akralnya dingin di semua ekstremitas dengan CRT-nya lebih dari 2 detik di semua ekstremitas. Kemudian tidak ada edem. Mungkin agak sedikit edem ya kalau melihat gambar ini ya, di kaki yang ada lukanya ini ya teman-teman. Kemudian untuk motoriknya sulit dievaluasi. Kemudian untuk status lokalisnya didapatkan radiodursalis pedis dextra, didapatkan luka terbuka dengan dasar jaringan disertai adanya pus dan nekrosis di jaringan. Kemudian di GT 2 pedis dextra didapatkan tampak nekrosis, kemudian radioplantar pedis tampak adanya luka terbuka dengan pus dan disertai adanya jaringan nekrosis. Next slide. Nah, ini untuk pemeriksaan, karena tadi pasiennya tidak sadar ya, jadi pasti kita akan di IGD pasti akan dilakukan pemeriksaan rekam jantung. Nah, ini untuk ECG-nya mungkin teman-teman juga bisa cek di kolom chat kira-kira apa ini. Mungkin masih iramanya sinus juga ini ya dok ya. Sinus ya hampir sama masih. mungkin ya dok ya. Sinus takikardi. Cuman ini kok Lanjut. agak sempit-sempit ya dok ya. Oh Agak iya mungkin ya. sempit. Agak sempit ya. Tapi iramanya masih overnya reguler ini dokter. Iya, baik. Lanjut next slide. Ini untuk gambaran foto rongsen toraksnya ya. Mungkin sepertinya normal ya kalau dilihat dari gambarnya ini ya dok ya. Selanjutnya, baik untuk pemeriksaan labnya di sini didapatkan HB-nya 11,9. Mungkin masih normal ya sebenarnya ya. Kemudian untuk leukositnya 24.130 ini. Mungkin udah mengarah ke sepsis mungkin ini ya dok ya. Tanda-tanda sepsis ya dok ya. Kemudian untuk trombositnya 148.000. Kemudian hematokritnya 32. Gula acaknya didapatkan. Nah, ini 515. Nah, mungkin dari sini teman-teman sekalian udah mengarah kemana ini ya kira-kira. Dengan gula segini, dengan keluhan yang tadi di anamnesis pasien tidak sadar, bau nafas keton. Kemudian untuk ureumnya di sini 80, kreatininnya 1,9. Nah, sama-sama naiknya ini mungkin ya. Udah mengarah ke gangguan ginjal juga ini ya. Kemudian untuk kaliumnya 6,3 didapatkan meningkat kaliumnya. Kemudian untuk natriumnya 131. Jadi hiponatremi ini juga ya dok ya. Kemudian kloridanya 100. Next slide. Nah ini untuk analisis gas darah atau BGA. Karena pasiennya tadi tidak sadar, kita bau nafasnya juga bau mengarah ke buah-buahan tadi ya. Mungkin mengarah ke bau keton sepertinya ya dok ya. Buah-buahan itu ya dok ya. Iya, itu merupakan clue juga ya. Ini kira-kira Iya, ini kasusnya itu petunjuk apa? juga buat teman-teman. Jadi di sini untuk PGA-nya pH-nya 7,25 ini teman-teman.
Nah, berarti mengarah kemana ini? Kurang dari 7,3 berarti mungkin asam ya ini ya dok ya? Lebih ke asidosis mungkin ya. Nah, untuk asidosisnya kemana ini? Kita lihat lagi PCO2-nya 23. Nah, oh ini ada kuisnya ini. Mungkin yang slide sebelumnya sebentar moderator supaya teman-teman bisa mengira-ngira dulu ini kira-kira apa. Karena kuisnya nanti akan ada pertanyaan mengarah kemana tadi hasil analisis gas darahnya ya. Oke, mungkin langsung ke kuis ya. Nah, ini untuk kesimpulan dari hasil analisis gas darahnya tadi kira-kira apa ini? Apakah asidosis respiratori atau mungkin alkalosis metabolik atau asidosis metabolik? Nah, bisa di chat ya, di chat Zoom. Ini ada yang menjawab C, asidosis metabolik terkompensasi sebagian. Oke. Ayo Oke. teman-teman, silakan aja. Baca ya ini yang dominan. Mungkin bisa di next slide. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih, diagnosis yang paling tepat pada skenario ini adalah, nah ini macam-macam ini. Silakan dijawab di chat Zoom ya. Apa ini kira-kira ya? Banyak sama-sama panjang ini ya dok ya Ya, jawabannya. Bikin bingung ini. Lebih kompleks sepertinya ya dok ya, kasus yang kedua ini ya dok ya. iya betul. Dan meskipun kompleks, tapi ini benar-benar kasus yang sering kita temui Sering ya ya, di betul IGD. sekali. Betul-betul. Sangat banyak kasusnya. Ada luka, terus kemudian ada kasus riwayat Sadar. diabetes, gula darahnya tinggi, kayak gitu. Ini ada yang menjawab C, koma hiperglikemi et causa KAD, shock sepsis, DD hipovolemik, kemudian asidosis metabolik, akut kidney injury, dan gangren pedis dextra. Oke, mungkin kita lanjutkan aja ya. Nah, kita langsung tanyakan ke dokter Dani lagi nggih. Ya, monggo dokter, kira-kira ini advice-nya kalau misalkan dapat kasus seperti ini sebagai dokter IGD, apa yang harus kami lakukan? Seperti itu, dokter. Ya, terima kasih. Jadi ini ada perempuan datang karena tidak sadar ya. Sebelumnya ada demam 3 hari, mual muntah, kemudian nafsu makan berkurang. Kita kalau menerima kasus nafsu makan berkurang, itu harus hati-hati ada suatu penyebab ya. Paling sering di Indonesia itu karena negara tropis ya, infeksi. Apalagi kalau saya geriatri, usia 60 ke atas, kalau sudah nafsu makan turun meskipun udah demam, kita curiga ada infeksi. Ternyata pasien ada luka di kaki kanan dan sudah nggak pernah dibersihin lagi seminggu terakhir. Ada diabetes mellitus 7 tahun ya, jadi jelas ini ada infeksi seperti yang sumbernya dari luka di kaki. Ya, slide. Ya, tanpa sakit berat, tensinya sudah mulai turun dengan nadinya cepat, RR-nya cepat ya, dan khasnya adalah nafasnya cepat dan dalam. Nah, ini kita ingat ya, kalau cepat dan dalam ini istilahnya adalah kusmaul. Kusmaul itu adanya pada asidosis metabolik. Di sini kita juga lihat suhu tubuh yang meningkat, jadi kemungkinan infeksi masih besar. Terus slide. Selanjutnya ya slide. Oke, ya, dari fisik ini normal, slide. Jantung abdomen juga normal, slide. Nah, di kakinya ya, kakinya ternyata memang ada sumber infeksi di sini. Ya, untuk pembahasan perawatan luka, saya kira nanti mungkin kalau ada kasus emergency di bidang bedah kali ya, ini lebih cocok. Kalau saya lebih ke manajemen yang umumnya dulu ya. Tapi dari sini kita tahu bahwa sumber infeksinya adalah dari kaki dan untuk mengatasinya harus bekerja sama dengan dokter bedah kalau saya ya untuk merawat lukanya ini. Ya, slide. Ini takikardi, slide. Jantungnya oke, slide.
Nah, kita lihat leukositnya tinggi ya, dengan suhu demikian, leukosit demikian, dengan sadaran, RR-nya cepat, ini kita sudah bisa golongkan ke kecurigaan ke arah sepsis ya. Dulu mungkin kalau pakai kriteria pun sudah masuk sepsis, kalau sekarang kita harus hitung dulu dengan skor SOFA ya. Kemudian gula darahnya 515, uriumnya dan kreatin naik, kaliumnya juga tinggi ya. Kita lihat tadi ada RR-nya cepat, kemudian urium kreatinnya meningkat ya, meningkatnya juga lebih ke azotemia prerenal ya sifatnya. Dengan ada kusmal, kecurigaannya ada acidosis metabolik, dan kalau memang benar ada acidosis metabolik, maka akan terjadi shifting kalium dari intrasel keluar ke serum. Akibatnya kalium di dalam serum akan meningkat, right? Dan ternyata benar pH-nya 7,25 ini ya, dengan PCO2-nya menurun, jadi ini suatu acidosis metabolik kompensasi respiratorik yang tidak memenuhi ya, right? Nah, jadi ya, acidosis metabolik yang terkompensasi sebagian. Right? Diagnosis yang paling tepat apa? Ya, karena tadi ada asidosisnya, ya, ada gula darah yang tinggi, ya kita sangat curiga ke arah suatu KAD. Tinggal kita buktikan dengan keton darahnya bagaimana. Ya. Nah, kemudian tadi ada sepsis ya, ada shock, dan ada AKI ya. Nah, sumber infeksinya juga dari gangguan. Berarti jawabannya di yang C ya, kayaknya ya. Oke, slide. Nah, oke, kita masuk ke latar belakang teorinya ya. Dan kita tahu bahwa pada diabetes mellitus itu ada komplikasi baik akut maupun kronis. Kalau yang kronis itu ada angiopati, ya, makro maupun mikro. Kalau yang akut itu ada hipoglikemi maupun ada hiperglikemi. Hiperglikemi sendiri ada KAD, HHS atau dulu namanya KAHOM, dan koma laktoasidosis. Slide. Nah, masing-masing punya cara, ciri tersendiri ya. Yang paling mirip ya, itu KAD dengan HHS. Pada KAD namanya juga ketoasidosis diabetikum. Maka harus ada gula darahnya tinggi, harus ada asidosis, dan harus ada keton di dalam darah. Ya. Sedangkan kalau HHS, itu tidak ada asidosisnya, sehingga tidak ada ketonnya juga. Cuma gula darahnya sangat tinggi. Nah, karena gula darah yang tinggi ini, maka terjadi spill out gula di dalam urin ya, sehingga glukosuria tinggi, akibatnya kencingnya jadi banyak. Sering terjadi shock karena hipovolemik, baik pada kasus KAD maupun kasus HHS. Dan kalau di KAD tentunya ada tanda-tanda asidosis ya, Kussmaul tadi, tanda-tanda dehidrasi, ada sumber infeksinya yaitu tadi kakinya ya. Tuh. Dan KAD sendiri merupakan penyebab kematian yang paling besar pada diabetes mellitus. Kalau untuk HS itu gejalanya terdapat gejala dehidrasi, artinya lemah, kemudian bisa sampai gangguan central nervous system dan sebagainya. Right? Nah, ini ya, kita lihat perbedaan antara keduanya ya. Yang bagian tengah sampai ke kiri itu yang KAD, yang bagian tengah sampai ke kanan itu HHS ya. Keduanya ada gangguan dari pengaturan gula di dalam tubuh pasien. Tapi bedanya ya pada pasien dengan KAD itu gangguannya hebat sekali ya. Sehingga terjadi proses gluconeogenesis maupun gluconeolisis yang terjadi, tapi karena berlebihan lipolisisnya terjadi pembentukan keton di dalam darah, jadi ketogenesis. Dan ini yang nanti meningkatkan adanya keasaman darah yang makin turun, terjadi asidosis metabolik. Kalau pada HS itu tidak terjadi pembentukan keton, ya, sehingga tidak ada asidosis metabolik maupun pembentukan keton di dalam darah, ya. Tapi karena yang keluar itu banyak cairan, maka kalau dihitung osmolaritasnya akan lebih tinggi daripada yang KAD. Ya, slide. Ya, jadi diagnostiknya kita bisa lihat
Kalau pada KAD ada asidosis, kalau pada HS tidak ada. Pada KAD ada serum ketonnya positif, kalau pada HS nggak ada. Tapi pada HS itu osmolitas serumnya bisa tinggi sekali di atas 320. Kalau pada KAD bisa tinggi, bisa rendah, tapi biasanya tinggi pun tidak sampai setinggi itu. Slide. Nah, bagaimana manajemennya? Ini ada berbagai macam manajemen ya. Kalau dari sini kita lihat ya, kalau misalnya pada pasien baru datang, yang paling pertama dilakukan, baik KAD maupun HS itu sama, yaitu resusitasi cairan. Di sini diberikan normal salin 1 liter dalam 1 jam, diberikan 1-2 jam kemudian dievaluasi. Tapi hati-hati kalau misalnya pasiennya sudah tua, pasiennya sudah ada gangguan jantung maupun gangguan ginjal, pemberiannya jangan terlalu agresif, karena nanti akan menimbulkan masalah baru, misalnya akut lamudin dan sebagainya. Nah, dalam memberikan ini, kita juga harus memeriksa kadar kalium di awal. Kalau misalnya kaliumnya sudah rendah, maka kita harus koreksi kalium dulu, sampai batasnya 3,3 baru kita bisa berikan koreksi untuk kadar gula darahnya. Ya. Jadi kalau kadar kaliumnya di bawah 3,3 itu kontraindikasi pemberian insulin intravena. Kemudian kalau misalnya sudah yakin ini kaliumnya aman, kita bisa replikan, bisa pakai ini pump ya, infusion rate-nya 0,1 unit per kilogram berat badan per jam, tiap jam nanti dievaluasi. Atau kalau misalnya yang dari senternya dari Jawa Timur, dari UNER, itu bisa menggunakan cara RCI ya, itu tiap 1 jam berikan 4 unit sampai beberapa kali tergantung rumusnya ya, lihat rumusnya tadi gulanya berapa. Nah, kemudian dievaluasi kalau misalnya kadar gula darahnya sudah di bawah 250, itu sudah masuk ke fase kedua, itu kita bisa turunkan pump insulinnya dan juga mengubah infusnya yang tadi normal salin menjadi infus yang mengandung dextrose ya. Jadi di 5,5 salin itu bisa diberikan. Ya, kenapa kok harus diberikan yang mengandung dextrose? Supaya tidak terjadi terulang proses gluconeogenesis dan gluconeolisis tadi. Jadi jangan lupa ya yang menangani KAD setelah 250 ke bawah gulanya sudah masuk fase 2, infusnya harus diganti. Gitu ya. Slide. Nah, ini kalau menurut Perkeni ya. Kalau menurut Perkeni ya memang tetap yang pertama cairan dulu ya. Kita lihat cairan IV ini menyesuaikan individunya, ada gangguan jantung atau ginjal atau apa ya. 1 liter per jam selama 1-2 jam, kemudian jadi 900 cc per jam sampai volume tergantikan ya. Tapi kemudian kita harus juga lihat elektrolitnya, kemudian setelah elektrolitnya aman, kita berikan insulin. Paling bagus secara continuous ya, pump. Tapi kalau tidak punya alat, karena di daerah misalnya pump itu harganya mahal, nggak kebeli, bisa pakai cara RCI yang dipopulerkan oleh Universitas Erlangga. Nah, pada kasus ini ada asidosis metabolik. Apakah perlu diberikan natrium bikarbonat? Nah, kita lihat dulu, ternyata penyebab dari asidosis ini terutama dari pertama dari gulanya yang tinggi, kedua dari kekurangan cairannya. Nah, biasanya kalau kita resusitasi dulu 2 jam lah, kemudian kita cek lagi blood gas-nya. Nah, nanti kita lihat kalau ternyata pH-nya rendah sekali di bawah 6,9 ke bawah, nah, itu perlu tambahan natrium bikarbonat. Tapi kalau dengan resusitasi cairan ternyata sudah membaik, maka tidak perlu diperlukan natrium bikarbonat. Kecuali misalnya kasus kompleks ya, memang dia sudah ada gangguan ginjal sebelumnya, terus tambah lagi KAD. Nah, itu kita mungkin pikirkan lebih awal lagi. Ya, slide. Ya, silakan slide. Oh ya, ini ya, sepsis ya. Jadi kalau yang tadi KAD ya, setelah masuk ke fase 2, saya mundur sedikit ya. Setelah masuk ke fase 2, maka kita turunkan infusion pump-nya, kemudian kita mulai siap-siap untuk mengubah jadi insulin yang subkutan untuk yang KAD tadi.
sembari tetap kita monitor berkala untuk asidosis maupun kaliumnya. Ya. Selama masih ada asidosis, kalium tetap bisa tinggi. Tapi kalium tinggi itu bisa kita turunkan dengan menurunkan gula darah melalui pump infusion. Jadi asal kita bisa mengkoordinir dengan baik dan kita pantau secara berkala, insya Allah aman aja. Nah, yang selain ini adalah sepsis 6 ini istilahnya ya. Jadi penanganan sepsis pada 1 jam pertama di IGD ya. Yang pertama kita ukur kadar laktat. Sayangnya di sini kita nggak bisa ngukur ya kalau di Indonesia. Jarang sekali saya pernah tahu ada pengukuran laktat. Kedua, langsung diambil kultur ya. Kultur idealnya dari 2 sisi tubuh, dari tangan kiri kanan pada tempat yang tidak ada infusnya. Ya, kalau ini kan dia infusnya melalui CVC, jadi aman diambil dari tangan kanan kiri. Tapi kalau yang ada infusnya nggak boleh diambil dari situ. Ya. Nah, idealnya 2 botol sekaligus untuk dibandingkan. Kalau dua-duanya mengandung kuman yang sama itu berarti sepsis. Tapi karena harganya mahal di Indonesia, biasanya hanya diambil dari 1 sisi 1 botol aja, kurang ideal. Dan nggak pernah saya kira ya dilakukan di IGD, biasanya setelah di ruangan baru karena masalah administrasi dan sebagainya. Ya, tapi kalian semua harus tahu ini kebijakannya adalah bukan kebijakan ya. SOP-nya adalah demikian ya. Pertama atur laktat, kedua tutur, yang ketiga langsung dikasih antibiotik yang broad spectrum, kemudian yang keempat baru dikasih infus untuk resusitasi cairan, yang kelima berikan vasopresor kalau misalnya tensinya turun ya, dan yang keenam adalah semua harus dilakukan dalam 1 jam. Sepsis 6 istilahnya. Oke, slide. Ya, jadi pada pasien ini itu penurunan sadarannya sangat besar karena KAD-nya ya. Kemudian ada juga terjadi sepsis dan shock. Shocknya bisa karena hipovolemik, bisa karena sepsis. Nanti kita lihatnya setelah di challenge cairan, kalau tensinya naik, nadinya turun, itu bisa karena hipovolemik. Kalau karena sepsis, kita challenge, tetap aja tensinya rendah dan nadinya juga tetap. Ya. Kemudian ada acidosis metabolik, acute kidney injury, dan juga gangren pedis dextra. Kemudian ya tata laksananya itu diberikan kristaloid ya tadi 30 cc per gram berat badan sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian kalau tensinya masih rendah, kita naikkan dengan supresor karena kita harus pastikan perfusi harus bagus. Kalau enggak akan berakibat di korbannya karena organ di perifer. Kemudian pemberian antibiotik, insulin continuous pump, koreksi elektrolit, dan koreksi asidosis metabolik. Selanjutnya kita perlu monitor vital sign, kondisi urin, ya, jadi harus selalu pasang DC, kadar gula darah dan elektrolit secara teratur, dan juga blood gas. Ya, demikian mungkin Dr. Devi. Baik, terima kasih Dr. Dani atas penjelasan dari 2 skenario ini, sekaligus materinya sangat bisa dipahami ya, bagaimana kita kalau di IGD dapat pasien entah itu muntah darah atau mungkin kita tiba-tiba ada penurunan kesadaran, kita juga langsung bisa mengetahui apa itu karena metabolik atau mungkin karena selain metabolik. Nah, mungkin ini udah ada beberapa pertanyaan ya yang kayaknya ini butuh jawaban langsung dari Dokter Dani nih. Mungkin saya bacakan dokter. Untuk yang pertama nih izin bertanya dokter, salah satu penyebab sirosis hepatis juga bisa karena kondisi saluran empedu yang tersumbat. Bilirubin meningkat, OTPT juga meningkat dari hasil USG terdapat hepatomegali dan fatty liver. Jika sumbatan pada saluran bilirubin sudah teratasi dengan cara dioperasi, tetapi bilirubin dan OTPT masih belum normal, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya, jadi kalau misal
sudah dilakukan operasi dokter untuk perbaikan saluran dari bilirubinnya, tapi kondisinya di sini bilirubin dan OTPT masih belum normal. Nah, kira-kira yang harus dilakukan selanjutnya apa, Dok? Ya, terima kasih Dr. Devi. Jadi eh, ini kalau dilihat dari pertanyaannya, eh, sang penanya ini beranggapan kalau penyebabnya sirosis hepatitis bisa karena empedu tersebut. Itu sebenarnya tidak ini ya, bukan ya. Justru sirosis itu menyebabkan saluran empedu tersumbat itu bisa, tapi bukan saluran empedu yang tersumbat itu menyebabkan sirosis, kebalik. Nah, jadi tergantung dari kerusakan livernya di daerah mana. Kalau sirosis biasanya di seluruh bagian liver itu rusak. Ya, kalau rusak, sel heparnya akan diganti menjadi jaringan ikat, dan kita tahu sifatnya jaringan ikat itu mengikat, menarik, sehingga makanya ukurannya liver jadi kecil. Nah, kalau pas yang terikat itu adalah di dalamnya eh, adalah saluran empedu yang intrahepatal, nah itu bisa memperlambat aliran empedu sehingga menjadi ikterus. Nah, pada sekian persen pasien sirosis bisa berubah jadi hepatoma, atau mungkin dari awal ada mungkin chronic liver disease, hepatitis C apa, jadi langsung hepatoma tanpa sirosis juga bisa. Nah, kalau hepatomanya pertumbuhan tumor itu mendekati saluran bilirubin yang intrahepatal, nah itu bisa menjepit salurannya dan membuat aliran empedunya tidak lancar. Ya, jadi sekali lagi dipahami, bukan tidak lancarnya aliran empedu yang menyebabkan sirosis ya, kebalik ya. Nah, kemudian OTPT meningkat dari hasil USG terhadap hepatomegali. Mungkin ini malah jangan-jangan ini bukan sirosis ya, mungkin ada hepatoma atau apa lah. Ini harus dicari tahu lebih jauh, lebih lanjut lagi ya. Bisa periksa tumor marker misalnya. Ya, atau misalnya radiologi yang lebih jauh lagi ya, MRI misalnya. Nah, kalau misalnya ini suatu kasus tumor ya, kemudian dioperasi karena masih dini mungkin masih bisa. Tapi OTPT-nya masih belum normal dan bilirubinnya juga masih belum normal. Kalau misalnya penyebab sumbatannya sudah diambil, alirannya tentu lebih lancar ya. Sehingga mestinya ada perbaikan, tapi perbaikan itu tidak bisa dalam waktu singkat. Ya, perlu waktu agak lama memang untuk bisa kembali normal. Kemudian kalau misalnya masih sudah lama masih tetap meningkat, kita harus cari, mesti ada sesuatu lagi yang bisa menyebabkan hal itu di situ. Ya, jadi sekali lagi ini mungkin kasusnya beda dengan kasus yang kita bahas tadi, tapi kira-kira jawabannya demikian ya. Jadi kalau misalnya ada yang tersumbat, sudah dibebaskan sumbatannya, mestinya ada perbaikan meskipun tidak cepat memang agak lama ya, beberapa minggu bisa. Tapi kalau misalnya masih tidak perubahan, pasti ada sesuatu yang lain. Ya, mungkin demikian Dr. Devi. Ya, baik. Terima kasih dokter atas jawabannya. Tadi pertanyaan dari Hoirunani dokter tadi yang mengajukan pertanyaan yang tadi. Oke. Ini Oke, ada pertanyaan lagi nih dok sepertinya ya. Ya, silakan. Ini dokter, ini kebetulan di kolom chat ada lagi yang bertanya mengenai Oh, kasus yang asites tadi dokter. Atas salah kolom ya di chat ya. Januari ya dokter. Dengan apakah pada kasus pertama tadi dilakukan fungsi asites nih dok? Apakah ada indikasi tertentu dilakukan fungsi asites? Iya, Mungkin iya. menyambung untuk pertanyaan yang ini dokter, yang bawahnya dokter, masih berhubungan dengan kasus yang satu tadi dokter. Jadi untuk sirosisnya ini apakah penyakit diabetes mellitus ini bisa memperberat pasien sirosis apabila punya komorbid diabetes dokter? Seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih, Saya dokter. jawab yang pertama dulu ya, yang fungsi asites. Kapan kita lakukan fungsi asites? Kita lakukan evakuasi cairan asites. Itu kita harus bedakan dulu istilahnya ya. Kalau fungsi asites itu hanya kita mengambil sampel cairan dari asites. Tujuannya diagnostik. Ya. Misalnya orang yang kita curigai ada spontaneous bacterial peritonitis. Nah, kita ambil sedikit aja, menunjukkan, oh iya benar, kita kasih antibiotik. Tapi ada lagi yang disebut dengan
evakuasi cairan asites. Tujuannya untuk mengurangi cairan asitesnya. Nah, kapan dilakukan evakuasi cairan asites? Kalau terjadi asites permakna. Apa itu asites permakna? Yaitu asites yang gede banget, ya. Penampakannya mungkin kayak tadi ya, ada kolateral, kemudian umbilicusnya menonjol, gitu ya. Tapi sebetulnya selain itu juga ada syarat lainnya. Saking gedenya sampai dia mengganggu fungsi tubuh. Apa saja? Misalnya fungsi respirasi karena dia tertekan eh, otot diafragmanya sehingga tidak bisa menafas dengan baik, nafasnya jadi sesak. Atau kedua, ada gangguan dari saluran cerna, ususnya nggak bisa bekerja dengan baik, sehingga konstipasi dan sebagainya. Nah, kalau itu perlu dilakukan evakuasi cairan asites. Terus sampai seberapa dievakuasi? Jangan banyak-banyak. Tujuannya bukan untuk menghilangkan asites, karena nggak mungkin hilang. Tujuannya hanya mengurangi cairan asites, supaya yang tadinya asites bermakna, menjadi asites saja tanpa kata bermakna. Jadi nafasnya lebih lega, ya. Kemudian nanti harapannya BAB-nya bisa lancar dan sebagainya. Jadi biasanya dikeluarkan sekitar 3 liter, 4 liter udah cukup ya. Biasanya udah cukup, udah banyak sekali itu. Saya malah biasanya cuma 2 liter, 3 liter gitu aja lah. Ya, kenapa? Kalau kita banyak sekali mengeluarkan, ya tergantung asitesnya segede apa ya. Kalau misalnya gede mungkin bisa lebih. Tapi kalau misalnya kita terlalu banyak mengeluarkan cairan, itu selain juga risiko untuk albuminnya akan makin turun ya, itu juga ada seperti rebound effect-nya. Ya. Jadi yang tadinya ibaratnya kayak keganjel karena ada tekanan yang tinggi di dalam rongga perut, sehingga ngerembesnya berkurang. Karena tekanannya jauh berkurang, malah memicu rembesnya cepat lagi. Sehingga asitesnya cepat balik lagi. Ya, jadi yang perlu diingat, evakuasi cairan asites tidak untuk menghilangkan cairan asites, nggak mungkin dihilangkan. Hanya untuk mengubah yang bermakna menjadi tidak bermakna. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah diabetes mellitus itu memperberat sirosis ya? Gimana tadi ya? Sirosis ya dokter. Nah, ya sebetulnya diabetes mellitus dan sirosis dua kasus yang berbeda. Tapi kalau misalnya ada apa istilahnya ya, penyakit yang berbarengan ada tuh, ya, itu tentunya lebih rumit dibandingkan kalau hanya satu-satu. Ya. Tapi tidak melulu apa namanya saling berpengaruh kan enggak. Pada pasien diabetes dengan sirosis biasanya kemampuan untuk metabolisme karbohidratnya agak terganggu karena dia kan biasanya menyimpan glikogen di dalam liver, kemudian juga kalau misalnya hipoglikemi dia ada keluar hormon-hormon kontraregulasi mengambil glikogen yang dipecah di dalam liver juga. Nah, itu juga yang terganggu. Ya. Jadi diabetesnya akan lebih mudah terganggu. Tapi kalau dari segi sirosisnya sendiri, saya kira nggak dua arah gitu ya, salah satu arah. Ya. Demikian ya. Ada lagi mungkin? Baik dokter, terima kasih dokter. Mungkin cukup jelas untuk yang tadi untuk yang bertanya Bu dokter. Ya, ini ada pertanyaan lagi dokter. Ini teman-teman antusiasnya tinggi sekali dok ini. Karena mungkin banyak Ya. kasus yang sering ditemui ya, jadinya muncul banyak pertanyaan gitu. Ini ada yang bertanya dokter. Mohon izin bertanya dokter terkait kasus 2. Misal sudah dikoreksi tetapi tetap belum ada perbaikan atau disebut asidosis metabolik refraktor untuk kasus yang kedua. Nah, kemudian pada kasus akinya ini apakah bisa direncanakan HD Cito dokter? Atau mungkin indikasi untuk dilakukan HD Cito itu kira-kira apa saja gitu nggih dok? Karena kan banyak ya dok ya, tiba-tiba yang hiperkaleminya itu kan yang terlalu tinggi, takutnya nanti mungkin ada kelainan di jantungnya, mempengaruhi jantungnya, atau bagaimana itu dokter?
Ya, terima kasih ya. Eh, jadi kita harus mengerti dulu pada kasus asidosis metabolik pada KAD. Ya. Itu berbeda dengan asidosis metabolik yang karena CKD. Ya, itu sangat berbeda. Pada KAD sebetulnya ginjalnya masih bagus, masih normal. Ya, dia masih punya reserve bikarbonat yang cukup. Nah, terus kenapa kok jadi asidosis? Karena tadi pertama pembentukan ketobodisnya, yang kedua karena dehidrasinya. Sehingga kalau kita cukup dengan resusitasi cairan yang baik, ya, yang mana itu bukan langkah pertama tata laksana pada KAD maupun HS, resusitasi cairan. Yang kedua kita turunkan gulanya, ya, karena kadar gula darah yang tinggi, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam sel, itu yang merangsang otak menginstruksikan untuk gluconeogenesis, sehingga lipolisis terjadi terus. Nah, kalau misalnya kita turunkan dengan insulin, insulinnya akan membawa gula ini dalam darah ke dalam sel, otomatis proses itu bisa diputus. Hanya cukup dengan 2 langkah itu, harapannya pH-nya akan naik. Nah, karena itu tadi di slide disebutkan, kapan pada kasus KAD dibutuhkan NABIC, itu kalau pH-nya 6,9 atau kurang. Itu baru perlu bantuan NABIC. Ya. Beda halnya kalau misalnya pada CKD. CKD memang reserve bikarbonatnya di dalam ginjalnya memang sudah jelek, ya, sehingga mudah sekali jatuh pada kondisi asidosis metabolik. Nah, kalau yang kayak gitu memang harus diberikan NABIC. Nggak perlu nunggu HP-nya 6,9, nggak perlu. 7,2 berikan, nggak apa-apa. Karena memang udah gangguan ginjal kronik, gagal ginjal kronik. Ya, gitu ya. Nah, karena itu kalau penanganannya benar pada KAD, mestinya nggak sampai refrakter. Dalam 24 jam harus sudah masuk fase 2. Fase 2 tadi apa? Gula darahnya sudah di bawah 250, ya, asidosis sudah teratasi, kaliumnya sudah teratasi, gitu. Dalam 24 jam harus sudah masuk fase 2. Jangan kalau dengan gagal ginjal kronik, ada gangguan entah jantung, entah apa, dikoreksi masih tetap refrakter, ya harus di situ. Ya. Jadi tolong bedakan 2 kasus asidosis metabolik tersebut. Mungkin demikian. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya. Bagaimana mungkin yang bertanya ya, sudah cukup jelas ya pasti, karena dokter Deni menjelaskannya secara runtut. Terus kemudian ini ada pertanyaan lagi dokter. Nah, ini beberapa juga ada yang menanyakan mengenai AKI, nggih, dokter. Di sini pada kedua skenario yang dibahas maupun pada pasien yang sering ditemui di IGD, setelah dilakukan pemeriksaan lab, seringkali muncul adanya diagnosis AKI. Mohon izin pembahasan mengenai tata laksana atau mungkin adanya hal yang perlu diperhatikan pada pasien dengan AKI, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Nah, mungkin lebih ke Oke. apa namanya penjelasannya AKI itu bagaimana gitu, dok? Apa Ya, oke ya. Jadi acute kidney injury, ya, itu kita bisa tahu dari 2 hal. Yang pertama dari peningkatan kreatinin, yang kedua dari penurunan produksi urin. Ya, itu ada masing-masing klasifikasinya, ya. Jadi istilahnya klasifikasi itu rifle, risk, injury, failure, loss, sama end stage, gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya kita lab kayak gini, kita melihat ada peningkatan ureum terutama dibandingkan kreatinin, dulunya meningkat tapi yang ureumnya lebih banyak. Kemudian kita tahu ada penyebabnya dalam hal tadi, ada dehidrasi, ada perdarahan, kayak gitu. Itu kita sudah tahu ini suatu kondisi akut. Tinggal ini suatu kondisi akut itu akut tapi sebelumnya ginjalnya sehat, yaitu acute kidney injury, atau acute tapi sebelumnya ginjalnya udah rusak, jadi acute on CKD. Nah, tahunya gimana? Lah kalau udah CKD kan mestinya sudah ada faktor risiko CKD ya. Hipertensi kah ada, diabetes kah ada,
ya, gagal jantung kah apa, masing-masing, ya, atau riwayat batu ginjal, ya, yang nggak diobati, ya itu bisa, ya, glomerulonephritis kronis, ya, biasanya kreatinnya akan jauh lebih meningkat, karena standarnya dia pun tanpa kondisi akut sudah tinggi kreatininya. Ya, tapi kalau kita lihat tadi, kreatinnya nggak begitu meningkat, tidak ada faktor risiko sebelumnya, ini sebenarnya lebih cocok ke acute kidney injury. Gitu ya. Nah, kalau misalnya mau membahas tata laksananya, kayaknya perlu sesi berikut. Ini menarik tadinya, ya. Oke, gitu ya, Dr. Devi. Ya, terima kasih dokter. Benar sekali untuk pembahasan mengenai kidney injury itu ada pembahasan sendiri ya dok, karena sangat banyak antara ada akut kidney injury, ada chronic kidney injury, terus kemudian tadi yang akut on chronic, bermacam-macam pembahasannya. Ada yang pre-renal, renal, atau post-renal, sangat banyak. Seperti itu. Ya mungkin satu pertanyaan lagi ya Dokter Ulia, karena mengingat Ya, waktunya ini udah mendekati maghrib ini ya, dan antusiasnya teman-teman ini sangat banyak banget ya dok ya, sekali dokter. sangat semangat ini. Ya monggo Dokter Ulia, Saya pertanyaan bacakan dulu terakhir. ya dokter untuk pertanyaan yang terakhir dari sejawat kita Karina Duyanti. Izin bertanya dokter mengenai DOC antikonvulsan pada kasus ensefalopati hepatikum yang dapat kita berikan saat pasien datang dengan suspek ensefalopati hepatikum disertai kejang yang sedang berlangsung, mengingat seperti diazepam dan phenytoin di metabolisme di hepar. Apakah ada dosis penyesuaian atau bagaimana nih dokter? Jadi ini ceritanya mungkin dapat pasien DOC dokter dengan suspeknya ensefalopati dokter. Mungkin bagaimana untuk terapinya dokter? Ya, terima kasih ya. Nah, sebenarnya begini ya, yang harus dipahami pada ensefalopati hepatik itu, pada ensefalopati hepatik itu terjadinya pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Awalnya kalau grade 1 dia gejala seperti gelisah, susah tidur dan sebagainya, gitu ya. Kemudian makin menumpuk urium di dalam otak, makin dia kelihatan tenang. Akhirnya pada derajat berikutnya dia udah nggak sadar. Jadi itu penyebabnya adalah karena gangguan liver. Nah itu yang harus dibedakan. Ya, biasanya kalau kayak itu nggak disertai dengan kejang. Kalau ada kejang, hati-hati. Apa mungkin ada sesuatu yang lain? Ya, bukan murni dari ensefalopati hepatik. Ada gangguan elektrolit kah? Atau mungkin tadi ada gulanya yang sangat tinggi sehingga ada masalah apa HS tadi apa itu ya, masalah plasmaritas dan sebagainya. Itu harus dicari. Ya, tapi kalau murni ensefalopati hepatik biasanya nggak ada kejang. Nah, kalau misalnya ada orang dengan sirosis hepatis mengalami kejang bagaimana? Nah, ini menarik ya, menarik. Saya kira memang karena metabolisme di hepar sehingga apa namanya biasanya diberikannya kurang bisa memberikan efek yang sesuai dengan harapan kita, gitu ya. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita berhati-hati. Obat emergency di IGD kan memang kalau untuk apa? Untuk di IGD yang ada kan ya tersedia cuma diazepam maupun itu gitu aja kan, nggak ada obat yang lain lagi. Ya berapa berikan tapi kita harus hati-hati depresi nafas kayak gitu yang harus kita ini kan. Jangan terlalu agresif. Gitu aja mungkin ya. Tapi harus cari penyebabnya apa. Apa jangan-jangan ngomongin ada sesuatu di kepalanya mungkin malah. Tapi kalau murni dari liver biasanya enggak. Ini saya buka pertanyaannya di bagian chat ini, saya tertarik dengan ada pertanyaan ini. Iya dok, yang Iya dari dokter. Dokter Akbar ini ya dok ya. Sejawat Ini kita dokter. ini ada pertanyaan dari Dokter Akbar nih. Ini menarik Ini nih. nih dok, apa namanya Dokter Akbar suruh ngomong langsung aja ya dok. Nah, ayo Pertanyaannya silakan soalnya ngomong. banyak banget ini dok. Monggo Apa silakan. kalimatnya dok? Assalamualaikum Panjang warahmatullahi sekali. wabarakatuh, Dokter Dani. Selamat sore, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini masih di Tanah Suci Oke. nih? Ya, anu. Alhamdulillah tadi kemarin malam dok saya sudah kembali sore jam 4 sore. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter, ini saya mohon izin untuk konsultasi pasien saya sekaligus pasien saya ketika di Tanah Suci kemarin. Memang pasien ini apa namanya karena kemarin saya dikirimkan karena sebagai tenaga medis ya dok, pelengkap sebagai tenaga medis di sana. Nah, pasien ini cukup apa namanya membuat saya apa namanya sedikit
banyak berpikir dok, dan juga kasus ini tuh terjadi saat di akhir kegiatan setelah ibadah sa'i. Jadi pasien ini terjadi muntah darah dok, hematemesis yang non profus dok, jadi didahului dengan mual. Nah, pasien ini juga menderita diabetes dok, diabetesnya sudah lama tidak terkontrol dan tidak ada konsumsi riwayat minum obat sama sekali. Kemudian riwayat minum obatnya saat di tanah suci diberikan omeprazol, kemudian diganti dengan lansoprazol, kemudian ada sukralfat, antasida cair, dan juga spasminal dok kalau tidak salah. Nah, kemudian pasien ini sempat drop ketika dibawa ke bandara. Saat kami akan pulang ke Indonesia, pasien ini drop sekali dok. Jadi yang tadi saya bilang penurunan kesadaran, kemudian bau nafasnya seperti keton, yang seperti dokter jelaskan, dan gula darahnya ini 545 dokter. Nah, kemudian saat hendak dirujuk ke rumah sakit besar, pasien muntah darah 2 kali. Yang pertama adalah di ambulan, yang kedua di rumah sakit, dan warnanya memang gelap gitu ya dok ya, karena mungkin sudah tercampur dengan hematin asam lambung seperti itu. Nah, pasien ini sudah dilakukan perawatan dok, jadi perawatan yang sudah dilakukan, sudah dikumbah lambung, kemudian tata laksana emergensinya sudah semua, seperti rehidrasi digerojok, kemudian diberikan insulin, continuous pump, dan lain sebagainya. Insya Allah sudah semua dilakukan oleh dokter di sana. Hanya saja vasopresor juga sudah dilakukan dok. Nah, hanya saja pada hari kedua ini pasien masih bleedingnya tetap aktif dan banyak dok. Dan tekanan darah terakhir yang saya terima infonya adalah 85/57. Ya, masih dalam kondisi syok dan tidak sadar, dok. Mohon izin bertanya, dok. Yang pertama, obat-obatan yang dikonsumsi saat di tanah suci, seperti tadi, salah satunya ada spasminal, kemudian omeprazol, lansoprazol. Nah, itu apakah ada yang menyebabkan memang perdarahan ini sulit berhenti? Yang kedua adalah pertanyaan saya itu terkait dengan, mohon maaf tadi saya lupa pertanyaan saya dok. Terkait dengan apakah dari bagaimana dok ya langkah kita ketika kita memang tidak bisa berbuat banyak, terutama kita sekarang di Indonesia dan pasiennya masih tertinggal di Arab Saudi. Jika perdarahan ini terus aktif dok, yang kita rekomendasikan ke dokter di sana apa saja ya dok ya? Sementara di sana sudah dilakukan endoskopi emergensi dan lain sebagainya, memang ada erosi dan debris dok di lambungnya, namun alhamdulillah belum terjadi perforasi gaster. Mohon advisnya dok. Ya, oke, terima kasih. Saya cepet-cepetan aja karena udah mau maghrib ya. Jadi gini, ini Iya rupanya dok. kasus KAD ya. Kita tadi tahu gulanya tinggi, kemudian ada bau keton ya, mungkin ada acidosis metabolik dan ada kusmol mestinya ya dari klinisnya. Iya Nah, betul. berarti penurunan kesadarannya mungkin lebih karena KAD-nya ya. Jadi tata laksana KAD sudah dilakukan. Tapi Ya. kita harus ingat, KAD itu ada pemicunya. Dan di negara tropis paling sering pemicunya adalah infeksi. Cari dari 7 lubang itu mana yang menjadi sumber infeksi. Itu dicari. Nah, kemudian dalam perjalanan jadi mengalami suatu perdarahan lambung. Apakah ini suatu gastritis erosiva yang memang karena suatu bahan kimia atau apa? Atau jangan-jangan ini suatu stress related mucosal damage. Karena sepsis yang tinggi, inflamasinya sangat tinggi keadaannya di lambung, itu yang menimbulkan adanya perdarahan lambung karena ada peningkatan faktor agresif dan penurunan faktor defensif. Pasien ini sudah mengkonsumsi lansoprazol, itu sebenarnya bagus, dalam artian dia mengurangi faktor agresifnya. Tapi ada faktor defensifnya mungkin yang kurang menyebabkan dia kemudian timbul, yaitu diantara salah satunya adalah karena sepsis tadi. Nah, itu tolong dicari. Kalau sepsisnya nggak teratasi, ya tetap seperti itu. Inflamasi tetap tinggi terus. Nah, jadi perdarahannya tetap terulang. Nah, kemudian bisa diberikan obat-obatan seperti omeprazol, vasopresol, itu bagus, Bang. Itu menurunkan faktor defensif. Kemudian dia mengurangi aliran splanchni di sana, itu bagus. Tapi kalau pemicunya masih ada, ibarat kita ngipasi asapnya aja, apinya masih ada. Harusnya yang dipadamkan apinya. Itu harus dicari ya. Nah, kemudian apakah obat-obatan yang dikonsumsi bisa menyebabkan obat spasminal, antasida cair, sukralfat itu kayaknya nggak ada yang menyebabkan perdarahan lambung kok. Ya, mungkin ada jamu atau NSAID kayak gitu ya, itu mungkin bisa jamu yang mengandung NSAID maksudnya, atau steroid yang sering itu juga bisa mungkin ya. Nah, tapi kalau yang tadi ini kayaknya enggak ya. Obat herbal, nah itu yang obat herbalnya yang ditanyakan apakah mengandung steroid, jangan-jangan. Nah, mungkin demikian. Ya, terima kasih. Ya.
Terima kasih banyak Dokter Dani untuk advice-advice-nya, Dok. Ya, insya Allah sudah lengkap, Dok. Matur nuwun, Dok. Ya, terima kasih Dokter Denny dan Dokter Akbar ya. Pertanyaannya ini sangat apa namanya bagus ya, karena kan sering kita temuin juga ya Dok ya. Apa udah dicoba pengobatan ini itu, tapi tetap tetap seperti itu. Nah, mungkin sebelum mengakhiri sesi webinar pada sore hari ini, jadi eh, saya dapatkan sedikit rangkuman ya. Jadi jika kita mendapatkan pasien entah itu perdarahan seperti muntah darah atau mungkin ada penurunan kesadaran, kita harus cepat-cepat mencari tahu apa penyebab utamanya dan segera melakukan tata laksana awal. Karena kita sebagai dokter IGD itu kan tidak peduli ya apa namanya diagnosis yang paling pasti, yang paling awal itu apa, yang paling akhir itu apa, tapi yang pasti kita sebagai dokter IGD itu harus bisa menata laksana awal sebelum kita akhirnya konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalam kalau untuk kasus interna ya, atau mungkin apa namanya kita konsul ke spesialis yang lain ya tergantung kasusnya. Ya, mungkin sekian dari saya dan teman saya, Dr. Ulia, sebagai moderator dan komoderator hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara kita, Dr. Dani Irawan. Terima kasih, dokter, telah menyempatkan waktunya dan ilmunya sangat-sangat bermanfaat bagi kita, terutama dokter umum ya, Dok, yang berjaga di IGD. Jika saya ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dokter Devi dan juga Dokter Ulia, dan tentunya kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Dokter Dani, yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa, dan tentunya materi ini bisa menambah wawasan kita, dan khususnya bagi yang nantinya kita akan mendapatkan ditakutkan akan mendapatkan masalah-masalah mengenai apa yang telah disampaikan tadi. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, wah sayang sekali ya pada saat ini kita sudah berada di penghujung acara. Padahal tadi kalau kita melihat diskusi pada hari ini masih sangat asik dan masih ingin dilanjutkan, akan tapi karena waktu yang kurang bersahabat, acara pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebelum menutup acara kita pada hari ini, marilah kita bersama berdoa. Berdoa saya pimpin, berdoa dimulai. Amin, amin ya robbal alamin. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan juga selamat kepada seluruh hadirin dan juga peserta, dan tentunya apa yang telah kita dapatkan pada sore hari ini dapat menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua, dan tentunya membawa berkah bagi narasumber kita pada hari ini. Baik hadirin tamu undangan yang berbahagia, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada seluruh hadirin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Dani Irawan, Finasim, sebagai narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, saya mohon izin pamit undur diri. Buah nanas, buah ceri dicampur gula, enak sekali. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatian. Mewakili panitia yang bertugas, saya Bakti Wibowo. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Dani. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin, Dokter. Dokter. Matur nuwun, dokter.